Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, sebelum Mimin melanjutkan cerita, Mimin akan menjelaskan ranah kultivasi dalam cerita Martial Peak, yaitu 15 ranah kultivasi. Di antaranya, penempaan tubuh, elemen awal, transformasi esensi, pemisahan dan penggabungan, elemen sejati, kenaikan abadi, pencerahan, leluhur, raja suci, asal kembali, raja asal, sumber dewa agung, kaisar senior, kaisar segel dewa, surga terbuka setengah langkah, surga terbuka, dan penciptaan dunia. Nah, itulah ranah kultivasi dalam cerita Martial Peak. Jadi kebayangkan, Kak? Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Meskipun Yangke baru berusia 15 tahun saat ini, sejak dia mengalami bencana 3 tahun lalu, pikirannya menjadi jauh lebih dewasa daripada teman-temannya. Justru karena bencana itulah ia mengasah keuletan dan karakter pantang menyerah. Jadi Yangke dengan cepat menjadi tenang, duduk di tepi tempat tidur, memegang buku hitam tanpa kata di tangannya. Dengan hati-hati memeriksa halaman pertama. Setelah memastikan bahwa halaman pertama tidak berguna, Yangke perlahan membukanya dan beralih ke halaman kedua. Dengan pengalaman sebelumnya, gerakan Yangke kali ini tampak familiar. Menatap halaman hitam dengan mata terbelalak. Dan setelah beberapa lama, karakter perunggu di halaman pertama perlahan muncul kembali. Suasana hati Yangke tidak bisa membantu, tetapi sedikit berfluktuasi. Segalanya benar-benar berjalan seperti yang dia duga. Setiap halaman buku hitam ini mungkin menyembunyikan sesuatu. Hampir tanpa berpikir, Yangke mencurahkan seluruh perhatiannya pada halaman kedua buku hitam tanpa kata itu. Dalam sekejap, karakter emas besar di buku hitam itu sepertinya telah berubah menjadi ikan hidup. Melompat keluar dari halaman, berubah menjadi bayangan keemasan di seluruh langit, dan menggali ke arah kepala Yangke. Ketika bayangan emas menghilang, Yangke hanya merasa seperti ada sesuatu yang lebih dalam pikiran dan hal-hal ini dibawa oleh bayangan ikan emas tadi, menenangkan kegembiraan di hatinya. Yangke menutup matanya dan mulai mencerna pengetahuan di benaknya. Nyatanya, tidak perlu dicerna, pengetahuan yang datang bersama ikan emas jelas muncul di benaknya saat ini. Dan muncul begitu pikirannya sendiri bergerak, dan dia memahaminya dengan lancar. Ini adalah bab penempaan tubuh. Yangke bergumam pada diri sendiri dan dia menyadari bahwa ini sebenarnya adalah seperangkat teknik tinju. Satu set keterampilan tinju yang terlihat relatif sederhana, tetapi sebenarnya sangat mendalam. Dan set keterampilan tinju ini juga memiliki persyaratan waktu pelatihan yang ketat dan perlu dipraktekkan saat matahari terbit. Dengan kata lain, dia hanya bisa berlatih paling banyak setengah jam sehari. Ini hanya pada malam hari, dan jika fajar, itu akan memakan waktu setidaknya 5 atau 6 jam. Yangke membuang sepanjang hari dan hanya makan 1 ubi panggang, jadi dia sangat lapar. Tapi buku hitam itu sangat berharga, yang membuatnya semangat. Oleh karena itu, Yangke tidak bisa tidur untuk beberapa saat, dan dia mulai mempelajari halaman ketiga dari buku hitam tanpa kata itu. Tapi ada kekecewaan di wajah Yangke. Tidak peduli seberapa banyak dia mencari, dia masih tidak melihat perubahan apapun di halaman ketiga. Jadi dia tertidur dan tidak melihatnya. Ketika Yangke bangun lagi, tepat sebelum matahari terbit, kegelapan sebelum fajar adalah yang terdalam. Semuanya sunyi, seluruh pavilion surga sunyi. Kadang-kadang ada serangga dan burung berkicau,
tetapi mereka, burung awal, mencari sesuatu untuk dimakan. Dengan memikirkan sesuatu, Yangke dengan cepat bangkit dari tempat tidur, berdiri di depan gubuk, menarik nafas dalam-dalam, dan membiarkan seluruh tubuhnya rileks perlahan. Perut ikan putih muncul di timur, dan Yangke membuka matanya. Kemudian mulai berlatih tinju dan tendangan di bab tempereng tubuh yang telah dipraktekkan berkali-kali dalam pikirannya, dan dia segera membuka posturnya dengan mudah. Kedua tangan membentuk telapak tangan, gerakannya lembut dan lambat. Satu kiri dan satu mendorong ke depan, lalu menutup tanah, memegang dunia di dada, menggosok semua yang ada di telapak tangan, menginjak tanah, menelan matahari, bulan, dan bintang. Ambil langkah dengan kaki kiri Anda, dan Anda akan melihat ujung dunia di ujung jari Anda. Gerakan kaki kanan Anda dengan ringan, dan Anda akan melangkah ke gelapan dunia bawah. Saat Anda bernafas, Anda akan penuh vitalitas, seperti 100 bunga yang bermekaran di musim semi. Dengan terik matahari dan aroma teratai yang bermekaran dari musim semi ke musim panas, angin musim gugur suram, dan buah emas menyegarkan. Angin dingin yang pahit bersiul ke sana kemari, tertutup salju putih, terbungkus perak. Ekspresi Yangke berangsur-angsur menjadi bermartabat. Kepalan tangan dan kakinya yang lambat sepertinya ditekan ke seluruh ribu kaki batu. Diiringi dengan suara berderak, wajah Yangke menjadi pucat. Dia tiba-tiba terhuyung-huyung dan hampir jatuh berlutut. Meskipun dia telah berlatih berkali-kali dalam pikirannya, dia juga tahu bahwa rangkaian teknik tinju ini jelas tidak sederhana. Yangke tidak pernah menyangka bab tempereng tubuh ini akan begitu misterius. Karena dalam waktu singkat tadi, Yangke merasa bahwa seluruh dunia menekannya, tetapi dia bisa merasakan semua perasaan di dunia di bawah tekanan besar ini. Dalam bab pengerasan tubuh ini, yang Anda latih bukanlah kepalan tangan dan kaki. Yang Yangke latih adalah perubahan kehidupan, usia tua, sakit, dan mati. Yang dia latih adalah pasang surut, kegembiraan, kemarahan, dan kesedihan. Apa yang dia lakukan latihan adalah kesedihan dan kegembiraan, perpisahan dan berkumpul, mendung dan cerah, pukulan dan tendangan yang lambat semuanya mempengaruhi kekuatan langit dan bumi. Penuh dengan aturan dan misteri misterius. Baru saja Yangke meluncurkan 6 telapak tangan dan mengambil 3 langkah yang kurang dari 1% dari kemajuan bab pengerasan tubuh ini. Dan itu sudah tidak berkelanjutan. Suara berderak itu bahkan berasal dari tulang punggungnya sendiri, membuat Yangke salah mengira bahwa tulangnya patah. Rasakan dengan cepat, hanya untuk menemukan bahwa hanya ada sedikit rasa sakit di punggung, dan itu bukan masalah serius. Setelah memenangkan pikirannya, Yangke membuka posturnya lagi. Penampilannya rutinitas bab pengerasan tubuh. Tanpa persiapan mental barusan, Yangke sedang kesurupan dan perasaannya tidak terlalu jelas. Tapi kali ini, dengan pelajaran yang dipetik dari masa lalu, Yangke secara alami menahan napas dan menjaga suaranya tetap fokus. Dengan gerakan lembut dari kepalan tangan dan kakinya, Yangke sekali lagi merasakan konsepsi artistik barusan, dan itu jauh lebih jelas dari sebelumnya. Ada rasa campur aduk di bagian dada, namun dia tidak tahu bagaimana rasanya. Tidak hanya itu, saat rutinitas berlangsung, kepalan tangan dan kaki saya menjadi semakin berat. Seolah-olah saya berada di bawah air, sulit dan tidak jelas. Suara berderak tidak ada habisnya. Setiap gerakan Yangke dapat membuat tulang-tulang tubuhnya meledak seperti petasan, dan rasa sakit datang dari seluruh tubuhnya. Tetapi Yangke tidak tergerak, dan ketekunannya yang ulet terlihat jelas pada saat ini.
Dalam sekejap mata, Yangke berkeringat deras. Tangan dan kakinya gemetar. Seolah beban langit dan bumi ada di tubuhnya. Namun gelombang kegigihan mengaduk-aduk hatinya, yang membuat tiba-tiba gelembung kehangatan datang dari tubuhnya. Perlahan menghilang dan rasa sakit di seluruh tubuhnya sangat berkurang saat ini. Semangat Yangke sangat terangkat dan dia lebih fokus menggunakan tinju dan tendangannya. Dia tahu bahwa kehangatan ini pasti berasal dari tubuh emas yang dia banggakan di dalam tubuhnya. Lagi pula, bab pengerasan tubuh pada awalnya cocok dengan tubuh emas. Matahari terbit dan di depan gubuk paling terpencil di pavilion surga, pemuda itu berkeringat deras, perlahan melatih tinju dan tendangannya, dan pencarian panjang seni bela diri akhirnya dimulai hari ini. Setengah jam berlalu dengan cepat, dan ketika Yangke tiba-tiba merasa ringan di sekujur tubuhnya, tanpa kekuatan berat di tubuhnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengolah bab pengerasan tubuh saat ini. Sangat jelas dalam bab pengerasan tubuh, hanya setengah jam sebelum matahari terbit. Setelah keterampilan tinju ini dapat dipraktekkan, sekarang kekuatan di seluruh tubuhnya sepertinya terkuras. Yangke jatuh ke tanah, menarik nafas dalam-dalam, dan aura ungu ditarik ke mulut yang bersama dengan nafasnya dan menghilang. Namun dia merasa segar, sepertinya ada gerakan samar di tubuh. Yangke tertegun sejenak dan dengan cepat merasakannya dengan hati-hati. Kali ini Yangke tidak bisa menahan keterkejutannya. Masuk akal, saya telah mengembangkan rasa marah. Artinya saya telah menembus lapisan ketiga dari penempaan tubuh dan telah melangkah ke ranah penempaan tubuh lapisan keempat. Berita bagus ini membuat Yangke sangat bahagia. Sejak memasuki pavilion surga, dia hanya berkultivasi ke tingkat ketiga dari penempaan tubuh dalam 3 tahun. Tetapi hari ini dia berhasil menembusnya hanya setelah setengah jam. Setelah mengepalkan tangan, sebenarnya ada 9 level di alam penempaan tubuh. Dan ini tentang melatih tubuh. 3 level pertama hanya untuk memperkuat tubuh, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Tetapi setelah level keempat, Yangke merasakan ki akan dihasilkan di meridian. Hanya ketika rasa ki lahir, seseorang dapat berkultivasi lebih dalam. Meskipun saat ini sudah ada rasa ki, namun masih belum ada vitalitas di dalam tubuh. Hanya ketika tubuh dipadamkan ke lapisan ketujuh, sejumlah kecil vitalitas akan dihasilkan di dalam tubuh. Hanya ketika jembatan surga dan bumi menerobos ke negara bagian Kaiyuan, dia benar-benar memiliki vitalitasnya sendiri. Segala sesuatu di alam penerangan tubuh sedang meletakkan fondasi awal untuk jalan masa depan. Fondasi ini belum final. Saat kekuatan seseorang meningkat, tendon, tulang, dan kulit akan ditempa berulang kali hingga mencapai puncaknya. Dan Yangke baru saja memasuki tingkat keempat alam penempaan tubuh saat ini. Dan dia baru saja mulai merasakan aura yang tidak ada artinya di mata orang luar. Tetapi bagi Yangke sendiri itu adalah berita bagus. Karena hanya dibutuhkan setengah jam untuk naik ke level berikutnya. Dan peran bab penempaan tubuh sudah terbukti dengan sendirinya. Meskipun Yangke sendiri telah mengumpulkan banyak pujian untuk itu. Tetapi tanpa bab penempaan tubuh, Yangke percaya bahwa dia akan memiliki setidaknya 3 atau 4 bulan untuk menyelesaikan promosi. Di bawah kegembiraan emosional, Yangke menahan nafas dan dengan cepat memuntahkannya. Semburan nafas seperti asap hitam keluar dari lubang hidung, kotor dan kotor, langsung ke tanah menggulung lapisan asap dan debu. Dengan nafas ini, Yangke tidak bisa menahan diri untuk merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan dan panca inderanya menjadi lebih tajam. Apakah ini kenajisan yang dipadat? Yangke terkejut di tempat.
Dalam kultivasi alam penempaan tubuh, setiap promosi akan mengeluarkan kotoran di dalam tubuh. Yangke pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, tetapi jauh dari level saat ini. Jadi pikiran dan kegembiraan yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di benak Yangke. Meskipun kali ini latihan langsung dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi efek sebenarnya dari bab penempaan tubuh tidak dimainkan sama sekali. Karena Yangke menggunakan tinju dan tendangannya selama setengah jam. Tetapi ia hanya mengembangkan kurang dari 1% rutinitas bab penempaan tubuh. Tapi salah satu bagiannya bisa membawa efek seperti itu. Bagaimana jika semuanya digunakan? Tapi dia tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa dan tidak bisa menyentuh pantatnya dengan panik. Setelah berpikir sejenak, Yangke punya beberapa rencana untuk jalan masa depannya. Meskipun tidak komprehensif, dia tidak lagi harus mengambil satu langkah pada waktu seperti sebelumnya. Untuk sementara, suasana hati tidak bisa menahan sedikit gelisah. Setelah makan sedikit, Yangke mengambil sapu dan mulai melakukan pekerjaan menyapu lantai. Meskipun Yangke adalah penyapu pavilion surga, dia tidak ingin menyapu seluruh pavilion surga. Tempat yang menjadi tanggung jawabnya hanya 10 dari pavilion surga. Jadi tidak terlalu repot untuk menyapu. Pada dasarnya bisa dilakukan dalam waktu sekitar 1 jam. Xiaoning Sang berdiri di puncak pohon untuk memantau aktivitas para murid pavilion surga hari ini. Dan secara tidak sengaja melihat Yangke yang sedang menyapu lantai. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Yangke hari ini jelas sedikit keluar dari pikirannya, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah menyapu selama setengah jam, dia tidak pergi dan dia menyapu tanah sampai mengkilap dan bersih. Jadi saya khawatir nyamuk akan kesleo kakinya jika mendarat di atasnya. Orang ini, Xiaoning Sang sedikit tercengang. Yangke memang sedang memikirkan sesuatu. Dia memiliki kesempatan yang sangat besar kemarin. Jadi dia secara alami harus memikirkan masa depannya. Tapi setelah banyak pertimbangan, tidak ada cara yang baik. Hanya ada setengah jam sebelum matahari terbit untuk berlatih. Apa yang harus dia lakukan dengan sisa waktu itu? Ketika dia memikirkannya, ada langkah kaki yang terburu-buru di belakangnya. Yangke dengan cepat mengelak, tetapi dia tidak tahu bahwa pihak lain juga membuat gerakan mengelak, dan kali ini dia menabraknya. Yangke tidak memiliki kentut, tetapi sosoknya sedikit bergetar. Tetapi orang yang memukulnya merasa bahwa dia telah menabrak pelat baja dan jatuh ke tanah dengan teriakan. Tempat dia dipukul mati rasa, Yangke kembali sadar dan memandang pihak lain dengan nada meminta maaf. Saudara junior, apakah kamu baik-baik saja? Pria itu masih sedikit kesal, tetapi ketika dia melihat ke atas, Yangke yang dipukuli setiap 5 hari, jadi amarahnya telah hilang saat ini. Tidak ada gunanya marah pada orang seperti ini. Dan dia juga bertanggung jawab atas kejadian ini. Jadi buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Berdiri sambil berbicara, dia lari dengan tergesa-gesa. Yangke bertanya, "Kemana junior pergi dengan tergesa-gesa?" Pria itu tidak menoleh ke belakang dan seluruh suara datang dari kejauhan. Pergi balik kontribusi. Kemana lagi saya bisa pergi? Mendengar apa yang dikatakan Yangke tiba-tiba berpikir, hari ini sudah hari ke-8 bulan lunar. Hari ke-8 setiap bulan adalah hari ketiga Zhongmen membagikan kontribusi bulan sebelumnya. Jadi pada dasarnya pada hari ini, setiap bulan, Departemen Logistik Yomen akan sangat ramai. Terutama aula kontribusi, banyak orang berkumpul di sini. Ingin tahu berapa banyak kontribusi yang telah mereka terima bulan lalu.
armor harta karun senjata ilahi, cat seni bela diri untuk ditingkatkan kekuatanmu sendiri. Jadi pada dasarnya pada hari ini, para murid dari Pavilion Surga membagikan poin kontribusi. Saat ini para murid akan sangat bersemangat. Beberapa orang senang dan beberapa sedih. Dan Yangke adalah salah satunya. Dia tertegun di tempat. Yangke mencubit jarinya dan menghitung. Dan mau tidak mau cemberut. Karena poin kontribusi yang dia dapatkan bulan lalu masih menyedihkan seperti sebelumnya. Jelas dia bisa mendapatkan 10 poin kontribusi dengan menyapu lantai. Tetapi dia ditantang 6 kali dalam sebulan terakhir dan kalah dalam 6 pertempuran. 1 poin kontribusi akan dikurangi setiap kali 1 putaran hilang. Jadi Yangke hanya mendapatkan 4 poin dari kontribusi Yongmen. Ini memalukan. Untungnya saya sekarang adalah murid percobaan dan status saya berada di bagian bawah pavilion tinggi surga. Jika saya dikalahkan, saya hanya akan mengurangi 1 poin kontribusi. Jika itu adalah murid biasa, saya akan mengurangi 2 poin sekali setiap saya kalah. Jadi saya harus membayar kembali. Memikirkan hal ini, Yangke merasa sangat beruntung lagi. Namun nyamuk sekecil apapun tetaplah daging. Sekarang dia kehilangan kontak dan dia hanya mengandalkan poin kontribusi kecil itu untuk bertahan hidup saya selama bulan ini. Jadi tanpa ragu-ragu lagi, dia dengan cepat menyapu lantai. Pada siang hari, Yangke akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dan kemudian dia mengambil sapu dan bergegas ke aula kontribusi. Setelah padat sepanjang pagi, sekarang aula kontribusi sangat sepi. Ini juga alasan mengapa Yangke tidak datang di pagi hari, karena sangat merepotkan untuk mengantri di pagi hari. Saat ini, si Siren berjalan ke loteng aula kontribusi, dan di dalamnya benar-benar sunyi, kecuali lelaki tua di belakang konter yang tertidur. Orang tua itu adalah bendahara balai kontribusi, usia sekitar 50 atau 60 tahun. Rambutnya tipis dan putih. Wajahnya baik, dia terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tetapi Yangke tahu bahwa lelaki tua itu adalah seorang master. Dulu ada murid elit pavilion tinggi surga yang sembrono di aula kontribusi dan terlempar puluhan kaki oleh jari lelaki tua itu dan hampir tidak kehilangan nyawanya. Pada saat itu, Yangke juga ada di sana. Dan setelah itu dia menyadari bahwa kekuatan lelaki tua yang agak tidak sopan ini tidak dapat diduga. Yangke melangkah maju dan melihat lelaki tua itu tidur nyenyak, mendengkur keras. Mulutnya terus mencepik, menunjukkan senyum cabul. Orang tua ini, saya tidak tahu murid perempuan mana dari pavilion surga yang dia impikan. Yangke tidak terkejut. Mengambil sapu dan mengetuk meja beberapa kali dengan lembut berteriak, "Bendahara Meng." Nama keluarga lelaki tua itu adalah Meng. Apa nama spesifiknya? Yangke tidak tahu. Selalu begitu disebut seperti ini miliknya. Ketukan Yangke mengeluarkan beberapa suara lembut, mengganggu mimpi lelaki tua itu yang membuat bendahara Meng membuka matanya yang kabur. Dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Yangke, wajah lamanya langsung berkerut, seolah dia melihat tumpukan kotoran. "Mimpi seperti apa yang Anda miliki?" Yangke sangat marah. Penjaga toko Meng memutar matanya. "Mengapa Anda tidak datang di pagi hari?" Yangke berkata dengan percaya diri. "Ada banyak orang di pagi hari, tapi sekarang sepi." Pemilik toko Meng segera menjadi penuh energi. Dan dia akan berbicara dengan Yangke ketika dia menyeka mulutnya. Tetapi melihat mata Yangke menunjukkan cibiran dan penghinaan, dia tiba-tiba sadar dan menepuk konter menyentuh suara. "Anda menanyakan ini, dan Anda telah menodai reputasi orang tua itu.
Benar-benar tidak masuk akal. Apakah tubuhmu baik-baik saja? Kaki panjang, punggung menonjol, kulit cerah, kulit indah dan pinggang tipis. Penjaga toko Meng mengangguk dengan cepat, hampir menarik Yangke sebagai sahabat karibnya. Hei! Yangke mencibir diam-diam. Penjaga toko Meng mengerang. Tersipu seperti pantat monyet, merasa sedikit malu, berharap bisa menemukan lubang di tanah dan langsung turun. Di seluruh pavilion tinggi surga, Yangke hanya mengenal satu orang, dan itu adalah bendahara Meng di depannya. Lagi pula, dia harus datang kepadanya sebulan sekali. Pemilik toko Meng memang nama panggilan Meng Papi. Meskipun dia hanya seorang bendahara kecil di balai kontribusi di pavilion surga, yang paling dia sukai dalam hidupnya adalah memeras nilai kontribusi dari murid-muridnya. Dia mampu menjual 2 botol obat pengental darah dan salep penghilang stasis, yang awalnya dihargai 10 upeti dengan harga 3 botol. Caranya juga gampang, tinggal taruh 2 botol jadi 3 botol. Kalau mereka tidak beli, maka mereka harus keluar saja. Tentu saja penjaga toko Meng tidak sering melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti itu, tetapi hanya sesekali. Apalagi targetnya masih jenis murid kaya dan hantu malang seperti Yangke. Dia tidak menyukainya. Nilai kontribusi setiap murid pavilion surga diperoleh dengan susah payah. Bagaimana dia bisa menanggung eksploitasi seperti itu olehnya? Jadi pada dasarnya, setiap murid yang telah ditipu olehnya akan menuntutnya ke Dewan Tetua. Dan pemilik toko Meng telah menerima peringatan dari Dewan Tetua berulang kali. Tetapi dia tetap menempuh jalannya sendiri dan tetap tidak tergerak. Karena posisinya sebagai penjaga toko tak tergoyahkan, tak ada yang bisa menggantikannya. Karena itu, penjaga toko Meng dibenci oleh murid pavilion surga yang tak terhitung jumlahnya. Orang tua itu jujur kepada semua orang, tetapi dia tidak ada hubungannya dengan Yangke. Karena suatu kali ketika dia menatap pantat murid perempuan dengan penuh minat, Yangke menangkapnya di tempat. Jadi penjaga toko Meng merasa kepalanya pendek di depan Yangke. Justru karena alasan inilah Yangke akrab dengan lelaki tua ini. Pria tua itu bernafsu dan berkulit tebal. Dia menyesuaikan ekspresinya dalam sekejap, menyipitkan mata ke arah Yangke dan berkata, "Aturan lama." Oke. Yangke mengangguk dengan patuh. Penjaga toko Meng tidak mengatakan sepatah kata pun, mengeluarkan 10 tel perak dari konter dan melemparkannya ke depan Yangke, lalu mengeluarkan buku rekening dan menuliskannya. Yangke mengumpulkan uang dan bertanya, "Berapa kontribusi yang saya miliki sekarang?" Penjaga toko Meng memutar matanya. Anda memiliki 4 poin kontribusi dalam tabungan setiap bulan, dan Anda membelanjakan 1 poin dengan imbalan 10 tel perak setiap bulan. Hanya tersisa 3 poin, dan sekarang Anda hanya menabung 12 poin kontribusi. Mengapa? Ingin membeli sebotol koagulasi dan salep penghilang stasis darah? Tidak, saya hanya bertanya. Yangke melambaikan tangannya dan bergumam. Ini baru jam 12. Sekecil itu kontribusi tidak cukup untuk menukar ramuan yang berharga. Wajah penjaga toko Meng menjadi serius dan dia berkata dengan suara rendah, "Yangke kecil, saya tahu bahwa Anda ingin pil pencuci sumsum untuk meningkatkan bakat Anda. Tetapi jika Anda terus menabung seperti ini, Anda harus menabung sampai tahun monyet. Anda selalu bisa menabung cukup banyak, kan?" Yangke terkekeh ringan. Penjaga toko Meng tidak bisa berkata apa-apa, berpikir untuk menabung dengan kecepatan Anda. Dan ketika Anda cukup menabung, lelaki tua itu akan mati selama 100 tahun. Tapi bendahara Meng, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Yangke sedikit mengernyit. "Bicaralah."
Pria tua itu memasang postur, "Anda beruntung." Dan suasana hati saya sedang baik hari ini. Bagaimana pil yang sangat berharga seperti pil Shisui muncul di aula kontribusi, dan itu belum digantikan oleh orang lain? Hah? Apakah itu milik Anda? Yangke selalu berpikir bahwa pil pencuci sumsum adalah pil dari pavilion surga, tetapi ternyata itu adalah miliknya sendiri. Tidak heran lelaki tua ini mengenakan harga setinggi langit untuk dirinya sendiri. Jangan marah. Penjaga toko Meng merasa puas, mengambil teko di atas meja dan mengesapnya. Meskipun ini milik saya, itu tidak akan murah untuk Anda. Jika Anda menginginkannya, Anda bisa menukarnya dengan kontribusi yang cukup. Saya akan menabung. Yangke mengangguk. Penjaga toko Meng tiba-tiba mengubah wajahnya lagi, mengedipkan mata pada Yangke dan berkata dengan suara rendah, "Saya mendengar bahwa Anda dipukuli lagi kemarin." Yangke memelototinya, berbalik dan pergi. Penjaga toko Meng berteriak dari belakang, "Bicaralah dengan lelaki tua itu, jangan buru-buru pergi." Tidak ada yang perlu dikatakan. Lelaki tua Meng itu jelas-jelas sombong. Sebelum Yangke meninggalkan aula kontribusi, lelaki tua Meng di belakang punggungnya tiba-tiba tampak serius, menatap punggung Yangke dan berkata dengan suara yang dalam, "Yangke kecil, kembalilah kemanapun asalmu. Pavilion surga bukanlah tempat Anda tetap tinggal. Cepat atau lambat, Anda akan dipukuli sampai mati." Yangke berhenti, tidak berbalik dan menghela nafas dengan suara rendah. "Saya tidak punya tempat tujuan." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan aula kontribusi. Memegang teko di kedua tangan, lelaki tua Meng menghela nafas dengan santai. "Kenapa repot-repot?" "Siswi Dan, di mana saya bisa menemukan harta yang menantang surga? Saya hanya mengarang kebohongan untuk memberi Anda harapan. Tapi saya tidak memikirkan Anda dan menganggapnya serius." Yangke pertama-tama kembali ke gubuk, meletakkan sapu dan kemudian buru-buru berjalan keluar pavilion surga. Dia akan pergi ke kota Wulmei, yang jaraknya 10 mil dari pavilion surga. Dan hari ini dia tidak dapat menukar sedikit kontribusi dengan 10 tel perak. Tentu saja dia ingin membeli makanan dan itu dilakukan Yangke setiap bulan. Sepanjang jalan, Yangke tidak merasa lelah untuk pertama kalinya. Di masa lalu, setiap kali saya datang ke kota Wulmei, wajah saya memerah dan jantung saya tidak berhenti berdetak ketika saya berjalan menyusuri jalan 10 mil. Dan saya sesak nafas. Tetapi hari ini, dia tidak merasa lelah sedikit pun. Tetapi tubuh saya sedikit hangat dan penuh stamina. Seolah-olah Yangke memiliki kepercayaan diri untuk berjalan 100 mil sendiri. Saya khawatir dia tidak akan merasa lelah. Apakah ini penghargaan dari tubuh emas lagi? Yangke tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika dia sedang menyapu lantai di pagi hari, dia ditabrak oleh saudara junior yang tidak dikenal itu. Tetapi dia aman. Tetapi lawan yang kuat itu terlempar ke tanah. Namun dia tidak terlalu memikirkannya pada saat itu. Tetapi sekarang, setelah dia memikirkannya, itu jelas agak sulit dipercaya. Dengan tubuhnya yang kurus, kapan giliran orang lain yang akan dirobohkan? Dia selalu tersingkir sendiri. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat. Perubahan yang dibawa tubuh emas kepadanya benar-benar di luar imajinasinya. Hanya ketika dia tumbuh secara bertahap di masa depan, dapatkah dia perlahan-lahan menemukan kekuatan tubuh emas. Setelah memikirkannya, dia berjalan jauh ke kota Wulmei sebelum Yangke kembali sadar. Dia melihat sekeliling dan berjalan di sepanjang jalan di sebelah kiri. Dan Yangke akan pergi ke toko beras. Toko beras tidak besar, pemiliknya adalah penduduk lokal, bisnis kecil,
barang asli dengan harga yang wajar, tidak ada penipuan. Inilah mengapa Yangke berurusan dengan dia. Toko-toko kecil seperti ini berlimpah di kota Wume, dan kota Wume juga sangat ramai. Karena dengan kota Wume sebagai pusatnya, selain pavilion Liangxiu, ada 2 sekte yang cukup bagus, Feng Yulo dan Blodi. Dalam radius 100 mil, ada sekte kecil lainnya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekte kecil ini hanya membentuk geng, sisa-sisa tentara, dan tidak memiliki wilayah mereka sendiri seperti 3 sekte besar seperti pavilion tinggi surga. Justru karena sisi tanah dan air ini telah memelihara begitu banyak prajurit, sehingga kota Wume menjadi begitu hidup dan makmur. Tentunya tidak bisa dibandingkan dengan tempat-tempat seperti Yongdo, dan Yongdo adalah ibu kota dinasti Han. Sambil berjalan, Yangke meliriknya secara tidak sengaja, hanya untuk menemukan bahwa ada beberapa orang berkumpul di gang di sampingnya. Sepertinya orang-orang ini diam-diam merencanakan sesuatu, dan salah satu dari mereka sangat waspada. Setelah memperhatikan tatapan Yangke, mereka langsung melotot dengan ganas. Yangke tertawa kecil, sejalan dengan prinsipnya, jika tidak ada yang menyinggung saya, dan saya tidak menyinggung orang lain. Oleh karena itu, Yangke mengabaikannya. Hanya saja yang membuatnya sedikit bingung adalah salah satu dari orang-orang ini terlihat familiar, dan dia sepertinya adalah murid dari pavilion surga. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.